Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prima Faikara dengan NIM akhir 151 dari kelas agribisnis D. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang peran perdagangan internasional terhadap pembangunan pertanian. Pada pendahuluan bisa kita lihat, perdagangan internasional merupakan jual beli antara barang atau jasa dengan kesepakatan antar negara. Dan bagaimana peran perdagangan internasional terhadap pertanian? Bagi pertanian sendiri, perdagangan internasional memiliki peran yang penting karena pertanian sendiri merupakan sektor vital sebagai penyuplai pangan utama di seluruh dunia. Lalu, apa hubungan bagi pertanian? Hubungan perdagangan internasional terhadap pertanian dapat membuka peluang bagi berbagai macam negara untuk bertukar produk olahan pada masing-masing negara, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan konsumen, serta dapat meningkatkan ekonomi negara. Pada peluang yang didapatkan dari sektor pertanian di perdagangan internasional adalah satu, pengembangan pasar. Secara sederhana berarti upaya untuk memperluas jangkauan suatu produk atau layanan pasar yang lebih luas, baik secara geografis maupun demografis. Dalam konteks pertanian, pengembangan pasar sangat krusial karena dapat membuka peluang ekspor yang lebih besar dan meningkatkan pendapatan petani. Lalu yang kedua ada akses teknologi. Perdagangan internasional dapat membuka mata para petani akan teknologi terbarukan seperti bibit atau benih varietas unggul, mesin-mesin pertanian seperti combine harvester yang dimiliki negara lain, teknik pengolahan lahan, dan lain-lain. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas dan membuka cerminan petani akan teknologi terbarukan. Lalu yang ketiga ada diversifikasi pangan. Negara dapat meningkatkan keragaman komoditas yang tidak diproduksi dalam negeri dengan mengimpor komoditas tersebut, atau bisa juga dengan pertukar komoditas. Dengan begitu, negara-negara dapat meningkatkan keragaman pangan. Lalu, ada tantangan yang harus dihadapi. Dengan banyaknya kelebihan yang bisa didapat, setiap negara harus siap untuk menghadapi tantangan dalam persaingan dan kompetisi pasar global. Yang pertama, seperti persaingan negara atau persaingan global, beberapa negara harus dapat bersaing pada pasar global dengan produk-produk yang mungkin lebih murah pada pada negara lain. Kondisi iklim pada beberapa negara lebih baik untuk persaingan suatu komoditas tertentu. Kurangnya perkembangan teknologi pada beberapa negara, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada hambatan tarif dan non-tarif. Beberapa negara memiliki tarif ekspor impor yang lumayan tinggi dan juga kebijakan proteksi pada tiap negara importir yang membuat ekspor terhambat, serta kuota impor yang terbatas membuat jumlah produk yang dapat diimpor akan mengurangi pasokan produk di pasar domestik dan dapat meningkatkan harga. Lalu yang ketiga ada perbedaan regulasi. Sistem hukum dan regulasi antar negara berbeda-beda terkait dengan produksi, pengolahan, dan keamanan pangan. Adanya perbedaan standar kualitas antar negara eksportir dan importir dapat menyebabkan penolakan produk. Biaya masuk yang tinggi dapat membuat produk pertanian impor menjadi lebih mahal dan kurang kompetitif. Lalu yang keempat ada fluktuasi nilai mata uang. Fluktuasi mata uang dapat terjadi ketika nilai suatu mata uang berubah relatif terhadap mata uang lain. Faktor lainnya menyebabkan inflasi, mengurangi investasi, dan menurunkan daya saing ekspor. Lalu akan tantangan tersebut, bagaimana cara suatu negara menghadapinya? Yang pertama dengan meningkatkan kualitas dan inovasi produk, dengan mendorong produsen untuk terus meningkatkan kualitas produk dan menciptakan inovasi baru agar lebih kompetitif di pasar global. Yang kedua ada adopsi teknologi, mengadopsi teknologi pertanian modern seperti pertanian presisi, sistem irigasi yang efisien, dan penggunaan pupuk organik dapat meningkatkan hasil produksi dan kualitas produk. Yang ketiga ada negosiasi perdagangan bebas, mendorong pemerintah untuk aktif dalam negosiasi Free Trade Area atau FTA untuk mengurangi tarif dan hambatan non-tarif. Lalu yang keempat ada harmonisasi regulasi, dengan bekerja sama dengan beberapa negara mitra untuk menyelaraskan regulasi terkait perdagangan seperti standar produk dan prosedur impor-ekspor. Lalu yang terakhir ada diversifikasi pasar, tidak hanya bergantung pada satu pasar, tetapi mencari pasar ekspor yang lebih beragam. Lalu studi kasus bisa dilihat pada tahun 2019, Australia mengekspor produk olahan daging sapi berkualitas dan Indonesia menjadi negara asal impor utama produk olahan susu ke Australia. Baik, untuk kesimpulan yang bisa saya simpulkan dari materi ini, perdagangan internasional merupakan peran penting dalam pertumbuhan pertanian karena kesejahteraan masyarakat tiap negara dapat dilihat dari keberagaman konsumsi pangan yang dihasilkan dari negara tersebut, dan peran sentral pertanian sebagai penyedia pangan di dunia menjadi perdagangan internasional pada sektor ini sebagai salah satu pilar penting dalam perekonomian global. Berbagai peluang yang dapat ditawarkan dari perdagangan internasional, namun negara tetap harus mempersiapkan menghadapi tantangan dalam persaingan perdagangan internasional dengan solusi-solusi yang diberikan dan disahkan pada setiap negara. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.